A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimah yang berbahagia yang kami hormati, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beberapa pembahasan yang lalu telah kita terangkan bagaimanakah Rasulullah memandang dan menilai terhadap harta dunia, terhadap gambaran-gambaran dunia ini. Masih banyak lagi beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul tawadhu dan juga tidak memprioritaskan semuanya untuk kebutuhan mencari dunia. Bahkan banyak periwayatan hadis yang menunjukkan bahwa dunia ini digambarkan sesuatu yang tidak lebih hanya sekedar mazru'atul lil akhirah, bahwa kita berbekal di dunia untuk dibawa ke hari akhirat, berupaya untuk menggunakan semua yang kita miliki di dunia ini untuk bekal menuju alam akhirat. Karena di dunia ini hanya sementara saja, karena di dunia ini tidak ada yang selamanya, karena di dunia ini kita hanya numpang ibadah. Maka dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menggambarkan salah satu penggambaran dunia yang diriwayatkan di mana dari Qais bin Abi Hazim, dia mengatakan beliau mendengar dari Al-Mustawrid, ialah saudara laki-lakinya Bani Fikhar. Penggambaran tentang dunia yang diceritakan oleh Al-Mustawrid, beliau mengisahkan sabda Rasulullah di mana masalud dunya fil akhirah illa masaluma yajlu ahadukum isba'ahu fil yamin. Rasulullah menggambarkan di dalam memandang terhadap dunia itu seperti halnya gambarannya seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke lautan. Kemudian perhatikanlah tetesan yang turun dari jari kita yang dimasukkan ke dalam air laut itu. Perhatikan butiran-butiran air yang turun dari jari jemari kita. Nah, Rasulullah menggambarkan bahwa dunia hanya seperti itu. Sekalipun kemudian harta dunia ini totalnya adalah sangat besar di mata kita sebagai kaum muslimah di dalam meraih sangu untuk ibadah yang tidak terhingga hitungannya, namun menurut Rasulullah SAW, semua harta kekayaan di dunia ini hanya seperti halnya tetesan air yang turun dari jari jemari kita ketika kita telah mencelupkannya ke dalam air laut. Kemudian bagaimanakah gambaran akhirat di sisinya Allah? Hal ini memberikan petunjuk bagi kita, kalau dunia dan seisinya bernilaikan 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes yang turun dari jari jemari kita, maka akhirat adalah lautan itu sendiri. Maka akhirat adalah seluas lautan itu sendiri yang kita masih belum bisa untuk menikmatinya saat di dunia ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian bahwa selain dunia itu nilainya adalah sedikit, gambaran dunia dan bagaimana kita bersikap di dalam menjalani dunia ini, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Gambaran yang diberikan oleh anak Abdullah, beliau juga adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dalam riwayat Ibnu Majah menceritakan suatu ketika Nabi sedang keadaan tidur beralaskan tikar. Kemudian Abdullah yang masuk melihat beliau dengan beralaskan tikar. Ketika telah bangun, beberapa membekas di kulit beliau karena beliau tidur di bekas tikar yang tentunya saat itu belum adalah karpet-karpet yang terbuat seperti halnya saat ini yang lembut, yang bisa digunakan untuk alas tidur. Kemudian beliau menegur kepada Rasulullah, wahai Nabi, apakah seandainya
Tidak sebaiknya kalau engkau tidur, saya akan mencarikan alas tikar saja yang lebih halus, yang lebih nyaman untuk digunakan tidur. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, wahai Abdillah, innama ana wa dunya karokibin istadalla tahta syajarah thumma roha wa tarukaha. Wahai Abdillah, ketahuilah bahwa saya dan dunia ini ya hanya sebatas sebentar saja kok. Kalau digambarkan orang-orang yang kemudian dia menaiki sebuah kendaraan, kemudian dia singgah di suatu pohon, dia mencari untuk tempat bernaung sebentar saja, untuk berteduh saja. Maka kemudian setelah dia mendapatkan fresh, mendapatkan kesegaran dari hasil dia berteduh, dia akan melanjutkan perjalanannya kembali. Itulah gambaran kita hidup di dunia. Jadi walaupun kemudian sulit, walaupun kemudian payah di dalam kita menjalani hari-hari dunia, ketahuilah bahwa di dunia ini kita hanya sementara saja. Di dunia ini kita hanya mampir untuk berteduh, dan setelah kita selesai berteduh, kita akan melanjutkan untuk meneruskan perjalanan ke zona, ke area yang lebih sulit lagi. Kaum muslimah, di mana gambaran dari Rasulullah ini memberikan kita pencerahan atas keridhaan, penerimaan, atas bagaimana kita bisa nerimo ing pandum atas segala keadaan, karena sejatinya di dunia ini hanya sementara saja. Karena sejatinya di dunia ini hanya untuk mencari bekal menapaki hari-hari akhirat, untuk bersiap menghadapi hari hisaban, untuk bersiap menghadapi hari akhirat yang kalau kita tidak selamat maka kita akan mendapat kesulitan, dan kalau kita selamat kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan menjalani hari-hari akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.